Tapi banyak orang yang tidak tahu rahasianya ya. Waduh. Makanya kadang-kadang kan, kalau hidup ingin banyak rezeki, baca aja surat ini sekian kali, surat ini sekian kali. Bukan dibaca bahasa Arabnya. Tangkap isinya. Dan yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah intisarinya Al-Quran. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu yang pertama, kalau visualisasi. Penting. Makanya Bapak Ibu kalau bangun tidur, visualisasi. Imajinasi. Jika perlu apa yang kita visualisasikan di pikiran itu, rasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Di situ keberlimpahan akan datang. Percaya sama saya. Hidup itu sangat menakjubkan. Ini adalah teknik menguasai pikiran. Ternyata begitu kita memberikan rasa syukur yang dalam, kemudian memberikan belas kasih pada diri, membantu otak lebih mudah mengakses dan memanfaatkan energi positif dalam menghadapi tantangan apapun. Sehingga orang yang semacam ini selalu optimis. Bagi orang yang pesimis, tantangan itu adalah suatu titik di mana dia akan berhenti. Bagi yang optimis, justru tantangan adalah peluang. Cuman kalau kebanyakan ayatnya nanti malah nggak ngerti. Kalau baca Arabnya kan sudah biasa setiap hari, betul? Yang dibutuhkan sekarang itu adalah dibedah rahasianya, intisarinya. Nah, yang kedua, yang namanya teknik self-talk positif. Self-talk itu berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri yang positif. Jadi kalau kita sudah afirmasi, sudah mengafirmasikan yang positif saja, tapi belum dikatakan pada diri, itu belum cukup. Nah, ada riset yang ditulis dalam jurnal Social Cognitive and Affective Neuroscience. Jadi kognitif itu artinya ini, keterampilan berpikir, afektif itu sikap, neuroscience itu adalah bidang sains yang khusus berfokus pada neuro, otak. Gitu. Nah, ternyata ditemukan afirmasi yang dijadikan self-talk, berbicara pada diri dengan positif, dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan diri dan nilai-nilai pribadi. Orang yang sering begini tidak mungkin merendahkan dirinya. Saya pasti sehat, saya pasti kuat, saya pasti kaya, saya pasti berkelimpahan, saya tidak kekurangan. Jadi dia hargai dirinya. Nilai-nilai pribadinya dihargai. Tidak pernah terucap, nu penting mah asal iuh. Geus we atuh make daun. Nu penting mah asal tuang, sangu we moal poe. Betul? Jeung kicimpring. Lihat tuh orang Jepang di Okinawa. Makannya salmon, tuna, gak digoreng, langsung dimakan. Sayur-sayuran gak dipasak, langsung dimakan. Gak ada minyak, gak ada api. Semuanya langsung dari alam. Usianya rata-rata di atas 100 tahun. Makanya disebut blue zone. Wilayah di mana manusia di situ hidupnya bahagia. Sudah makan sehat, tambah lagi ya, hati selalu gembira, istirahat yang cukup, dietnya yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian dirinya sudah bagus, sinar matahari yang cukup tiap hari, berjemur, energetik, selalu punya semangat dalam hidup, hubungan sosial dijaga, jangan ada musuh, air putih yang cukup setiap saat, Tuhan yang paling utama. Ih, keren. Udah gitu belum hidupnya? Wah, jauh banget. Dari pengajian teh naon atuh diajar teh. Cing atuh tong maca wae. Diguar eusina kitab suci teh. Ilmu sejati ini luar biasa. Saya bukan anti itu, bagus. Sudah berangkat ke pengajian saya sudah bagus. Tapi coba tingkatkan. Cing atuh pengajian minggu ini baca Yasin, pengajian berikutnya apa sih Yasin? Berikutnya mana sih Quranul Karim? Terus digali. Bagaimana menerapkan Yasin itu, pesan Yasin itu dalam kehidupan? Pengajian berikutnya tanya, Yasin teh keur saha? Yasin itu ternyata bukan untuk orang mati, tapi buat orang supaya bisa mati. Temukan jawabannya di situ. Luar biasa, coba. Ditingkatkan sedikit-sedikit saja. Sehingga kedalaman Al-Quran itu menjadi milik kita. Yang ketiga, cara menguasai pikiran itu dengan teknik mindfulness.
Ternyata mindfulness ini yang luar biasa, bisa mengubah struktur dan fungsi otak menjadi lebih baik. Nih, saya kasih tahu. Yang otaknya kacau balau, kalau sering mindfulness, struktur dan fungsi otaknya ditata ulang menjadi lebih bagus. Gimana caranya? Sederhana. Coba duduk tenang. Tarik nafas, hitungan 4. Tahan nafas, hitungan 7. Buang nafas, hitungan 9. Tarik nafas 4. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafasnya 9. Lebih lambat, buang nafasnya lebih bagus. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu di luar diri yang tidak nyaman, reaksi kita itu tidak negatif. Karena apa? Tarik nafasnya 4, tahan nafasnya 7, buang nafasnya 9. Sehingga ada jeda. Makanya orang yang semacam itu tenang ketika menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena responsif tetapi tidak reaktif. Nah, coba orang-orang yang gampang marah, gampang tersinggung, coba lakukan ini. Nah, ketika mau tarik nafas, bilang dalam batin, aku tarik energi ilahi tanpa batas dari ruang kehidupan. Ketika nafas masuk di sini, silahkan tinggal beberapa saat dalam tubuh ciptaanmu sendiri. Ketika buang nafas, aku izinkan sang kehidupan memasuki ruang kesadaran. Coba. Itu, tarik lagi. Jangan. Bukan begitu. Tarik yang lembut, tahan. Makin sering melakukan itu, kita akan mendapatkan namanya the power of now. Pikiran tidak gampang terlempar ke masa lalu, tidak terlempar ke masa depan. Karena kalau pikiran gampang terlempar ke masa lalu akan sedih. Apalagi banyak peristiwa di masa lalu yang tidak nyaman. Ketika terlempar ke masa depan akan takut dan khawatir. Hadirlah di sini, saat ini, sekarang. Perhatikan nafas kita. Rasakan kehadiran nafas. Apa yang akan terjadi? Kita akan sepenuhnya hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat namanya teknik gratitude with self-compassion. Ini adalah teknik bersyukur. Bersyukur terhadap semua keadaan, tetapi harus disertai dengan belas kasih pada diri sendiri. Makanya ada yang disebut dengan ho'oponopono. Tubuh ini dipeluk. Aku menyesal. I'm sorry. Maafkan atas perilakuku selama ini kepadamu, wahai tubuh. Please forgive me. Terima kasih, kamu telah menemani hidupku selama ini. Katakan untuk semuanya, terima kasih kaki, kamu telah menemani aku kemanapun aku mau. Terima kasih tangan, kamu telah melayani aku, melayani makan, mandi. Kalau tidak adamu, bagaimana nasibku? Pernah? Coba ucapkan terima kasih. Gak ada cerita semut masuk ke tangan. Gak ada. Kata-katanya cuma 4. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Coba lakukan itu. Itu adalah teknik gratitude with self-compassion. Menerima diri apa adanya, tetapi dengan belas kasih yang dalam. Memberi pada diri sendiri kebaikan. Memberi pada diri sini pemahaman. Ketika orang lain menyakiti kita, beri pemahaman diri ini. Jangan dibawa untuk menjadi pemberontak. Jangan, ini soal harga diri. Bukan begitu. Tetapi disayangi. Oh, ketika ada orang lain menghina kamu, berarti sebetulnya kamu sedang ditinggikan derajatmu. Kamu disuruh merasakan dihina orang itu seperti itu. Berarti kamu tidak boleh ya melakukan hinaan yang sama pada yang lain. Pantaskan diri kita. Itu namanya belas kasih. Ternyata menurut riset neuroscience, begitu seseorang memberi pada diri sendiri kebaikan, memberi pada diri sendiri pemahaman, walaupun situasinya sulit, memperkuat jalur saraf yang mendukung respon emosi positif dan regulasi stres. Dia bisa meregulasi sistem stresnya sendiri dan tidak pernah terjebak pada stres. Seberapa sulit pun situasi yang di luar, pantaskan diri. Bapak Ibu, ini ilmu dasar yang kita sering melupakannya.
Ini adalah teknik menguasai pikiran. Ternyata begitu kita memberikan rasa syukur yang dalam, kemudian memberikan belas kasih pada diri, membantu otak lebih mudah mengakses dan memanfaatkan energi positif dalam menghadapi tantangan apapun. Sehingga orang yang semacam ini selalu optimis. Bagi orang yang pesimis, tantangan itu adalah suatu titik di mana dia akan berhenti. Bagi yang optimis, justru tantangan adalah peluang. Makanya semua orang-orang hebat di semesta ini adalah mereka yang melihat tantangan sebagai peluang. Keren bukan? Kenapa? Kekuatan positifnya sudah muncul. Inilah yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ingat, apa dan di mana Allah dan Rasul itu berada. Kembali lagi, ketika sudah selesai diciptakan tubuh ini, maka Allah bilang, aku tiupkan ruhku. Agar ruh itu dapat dipahami, maka ruh itu oleh Allah dimanifestasikan menjadi nur. Dan ternyata dalam Islam nur itu ada 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ternyata nur insan itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu bukan ruh, tapi jiwa adalah bagian kecil dari ruh. Dan setiap jiwa ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasul itu sudah ada menemani setiap jiwa. Kita selama ini tahu Rasul itu adalah Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Muhammad. Betul. Tapi itu adalah Rasul dalam wujud manusia. Tapi Rasul yang hakiki itu ada pada diri setiap manusia. Maka sifat Rasul ada 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Coba Bapak Ibu, bohong. Ada yang negur dari dalam? Berarti ada kan di sini. Makanya Allah dan Rasulnya selalu menemani sang jiwa ini. Nah, sang jiwa ini harusnya ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau dia ikut apa kata Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul yang ada pada diri kita pasti akan mengarahkan kepada kita yang positif. Percaya deh sama saya, tidak mungkin mengarahkan pada yang negatif. Coba, pernah gak ada yang nyuruh dari dalam, udah bohong aja? Ada? Yang mengarahkan untuk nyuruh berbohong itu dari sini, bukan dari kesadaran. Allah, Rasul itu kesadaran, sumber kesadaran yang suka mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari jalurnya jiwa. Apa itu? Pikiran gelap. Itulah pentingnya si jiwa ini harus dikenalkan pada Allah dan Rasulnya. Jiwa ini harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Rasul dalam wujud manusia, ya udah, sudah kita hafal semua nama-namanya. Tetapi jangan lupa, kita kan tidak hidup sejaman dengan beliau. Betul? Makanya para sahabat di zaman itu ada yang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku bangga dan bahagia hidup sejaman dengan engkau, karena aku mendapatkan ilmu darimu secara langsung. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, lebih bangga dan bahagia lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi ilmu intinya Nabi Muhammad dan para Rasul yang lain adalah mengenalkan sang jiwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan ilmu yang diwariskan kepada para pewarisnya, ilmu itu juga sama ilmu yang bisa mengenalkan sang jiwa pada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa pewarismu itu? Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi ilmuku adalah para ulama. Jadi siapa ulama itu? Yang mewarisi ilmunya para nabi. Jadi ulama itu adalah mereka yang mewarisi. Paham? Nah, kita lanjutkan ayat ini.
Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa yang diturunkan Allah dan Rasul? Apa? Kebenaran. Apa wujudnya kebenaran di sini? Kekuatan positif. Apa wujudnya kekuatan positif? Sesuatu yang selalu mengarahkan kita kepada Allah. Tidak mungkin mengarahkan kita keluar dari itu. Paham? Paham? Saya mau nanya jujur, sering ngikuti pikiran atau kesadaran? Kalau kita ngikuti kesadaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yang nyata, yang sejati dalam diri, maka jiwa kita tidak akan pernah merana. Dan selama kita melanggar Allah dan Rasulnya, maka kita sebetulnya telah mentelantarkan jiwa kita sendiri. Yuk, jujur, ketika kalian berbohong, ada yang tersiksa di sini? Tidak tenang. Ketika kalian menyakiti orang lain, ada yang negur dari sini, kenapa kamu begitu? Tenang? Tidak tenang. Jadi sebetulnya kita selama ini, ketika kita melakukan tindakan yang keluar dari jalurnya jiwa, sebetulnya kita sudah mentelantarkan jiwa kita sendiri. Hadirin, ngaji yang sebenarnya itu adalah itu. Di mana? Di sini. Sini. Siapa yang ngaji? Jiwa. Siapa gurunya? Allah dan Rasulnya. Setiap saat dia tidak pernah melepaskan kita, selalu membimbing kita. Cuman kitanya sendiri yang tidak mau mendengar itu. Lebih banyak mendengar suara dari pikiran gelap kita sendiri. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai itu. Itulah kesalahan kita selama ini. Apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa jawaban mereka? Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Karena bapak kami seperti ini mengajarkan kepada kami. Lalu Allah berkata, dan apakah mereka itu akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Hadirin, jujur ya, kita semua mungkin produk dari cara berpikir bapak, ibu, kakek, nenek kita. Tetapi tanpa muri rasa hormat terhadap leluhur-leluhur kita. Yuk, cara berpikir yang keliru, cara berpikir yang membatasi, cara berpikir yang membuat kita jadi menderita, susah, kita tinggalkan. Jangan seperti di ayat ini, disuruh untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, malah apa? Jawabannya, cukuplah kami, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Padahal Allah mengatakan, bapak-bapakmu itu tidak tahu. Bahkan bapak-bapakmu belum mendapatkan petunjuk. Jadi sekarang siklus cara membentuk pikiran anak-anak kita harus dipotong sama kita. Yang suka mengatakan keterbatasan pada anak-anak sekarang potong. Ketika anak bilang, bu, pak, wih itu rumah bagus, nanti kamu juga akan punya. Saya doakan kamu berkelimpahan rezeki. Begitu. Daripada jangan tinggi-tinggi, nanti kamu bisa gila. Tuh malah gitu. Saya terkejut kepada anak mahasiswa saya ketika saya ajarkan berpikir positif, kemudian dia melawan sama saya. Saya tidak mau mengikuti apa yang Bapak ajarkan, katanya. Kenapa? Saya mau tetap berpedoman pada yang diajarkan ayah saya, berpikir negatif. Mahasiswa, gimana coba saya mengubahnya? Ya udah, kan saya mah cuma ngasih alternatif. Kalau mau berpikir begitu ya silahkan. Lanjut, kita lihat ayat selanjutnya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 170 diulang lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah di sini?
kekuatan positif. Apakah semua orang punya? Punya. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Diulang lagi dalam Quran surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Tahu syaitan tadi? Langkah syaitan berarti langkah-langkah pikiran gelapmu. Ya, pikiran yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Itu syaitan itu namanya. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau manusia itu kasar, jahat, jelas yang mengendalikan dia adalah pikiran gelapnya. Karena kalau manusia sudah dikendalikan oleh kesadarannya, lembut, bijaksana, tidak mungkin menyakiti. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mungkin pernah mendengar ada satu judul di YouTube yang saya buat, namanya adalah Cara Menyucikan Jiwa. Silakan ditonton kembali itu, karena sudah saya kasih tahu di situ, tidak saya ulang hari ini. Dalam Quran surat Yunus ayat 66, Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Jadi kalau mengikuti sesuatu tidak boleh dengan menduga, dengan prasangka. Ayatnya sudah saya sampaikan di situ. Jadi alam semesta ini para hadirin diatur oleh suatu hukum, namanya hukum alam. Ya, hukum fisika tidak berubah supaya kita bisa terbang, tetapi kita harus menemukan cara untuk bertindak sesuai dengan hukum alam, dan dengan cara itu kita bisa terbang. Jadi orang bisa membuat pesawat terbang bukan berarti ya menunggu hukum itu bekerja, tetapi manusia menemukan cara supaya dia bersesuaian dengan hukum itu. Makanya manusia mikir, oh ini udara, tekanan udara di semua tempat sama. Lalu manusia berpikir, gimana caranya ya membuat mesin yang bisa membuat tekanan udara di atas dengan di bawah beda, sehingga ada perbedaan tekanan. Dengan demikian ada gaya angkat buat pesawat. Diciptakanlah mesin pesawat. Jadi mesin pesawat yang di kiri dan di kanan itu tugasnya adalah meniupkan angin supaya apa? Perbedaan tekanan di atas pesawat dengan di bawah sangat signifikan. Akibatnya apa? Tekanan di bawah pesawat jauh lebih besar daripada tekanan udara di atas. Itu yang menyebabkan perbedaan tekanan dikatakan luas badan pesawat. Itu menjadi gaya angkat pesawat. Bayangkan. Jadi kita ini harus kreatif. Bagaimana menemukan cara menyesuaikan diri dengan hukum alam, bukan melawan hukum alam. Nah, kembali pada kajian kita, bahwa ternyata kita sekarang sadar kalau alam semesta ini dapat dipahami sebagai garputala kosmik. Berarti otak kita, pikiran kita harus menjadi sumber getar. Dan sumber getar yang dipancarkan di otak kita harus yang frekuensi tinggi, sesuai dengan yang kita mau. Pasti yang kita mau adalah yang kita sukai, bukan? Betul? Makanya berpikir positif artinya memikirkan yang kita inginkan, memikirkan yang kita sukai. Karena tidak mungkin ada manusia menginginkan yang dia tidak suka. Semua orang pasti ingin uangnya banyak, badannya sehat, kan begitu? Hubungan sosialnya bagus, kan semua orang menginginkan itu. Dan kita oleh Allah diizinkan untuk menarik semua itu. Sekarang hidupkan garputala yang ada di sini. Jadikan sumber getar yang positif agar
gelombang yang dipancarkan dari sini semua yang positif, dan itu akan meresonansi semua yang kita ingin dan kita mau. Maka di Quran Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian semua kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Bagaimana kita berdoa dengan penuh rasa hormat? Lihat saya semuanya. Ini HP punya saya taruh di sini. Ada orang yang mau pinjam HP saya. Orang yang beradab pasti tidak langsung mengambil HP ini. Dan pasti tidak mungkin wajahnya dihadapkan pada HP ini. Pasti ke saya dulu dong. Pasti ngomong dulu. Bapak, kesini ke wajah saya. Bolehkah saya meminjam HP sebentar? Pasti kesini kan? Bukan ke HP kan? Maka saya bilang, oh silakan. Itu namanya tadoru. Maka saat kita berdoa, hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya. Maka syarat berdoa harus tahu dan kenal kepada dia. Yang kedua, wa khufyatan. Khufyat itu khofi. Khofi artinya tersembunyi. Jadi doa itu ternyata tersembunyi. Bukan kata-kata. Tapi doa yang sebenarnya adalah energi yang dipancarkan di garpu talas ini, dan itu yang akan menyebar ke semesta. Dan semua garpu tala kosmik ini akan menjawab semua yang kita mau, semua yang kita ingin. Inilah tinjauan saintifik. Saya menggunakan istilah-istilah neuroscience tadi, ya. Karena apa? Kalau kita belajar sesuatu tidak melibatkan sudut pandang dari berbagai keilmuan, akibatnya kita nanti jadi parsial sudut pandangnya. Makanya alam semesta ini disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, verse versi. Maka alam semesta ini adalah kumpulan dari sudut pandang, universi. Jadi oleh karena itu, luaskan pengetahuan agar kita memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Bahkan sekarang alam semesta bukan lagi universe, tetapi multiverse. Bukan universe, tapi multiverse. Makanya luaskan pengetahuan. Belajar agama penting, belajar sains penting, belajar matematik penting, belajar komputer penting, belajar tentang teknologi IT penting. Kalau kita tidak mau menyelesaikan diri dengan itu, kita akan ditinggalkan oleh zaman. Ibu bapak yang hari ini tidak mau pakai M-banking saja, tiap mau transaksi harus cari ATM. Gak bisa ATM, tiap transaksi harus antri di bank. Padahal kalau kita mau belajar, download aplikasinya, maka semua transaksi dilakukan di mana. Bukankah itu teknologi telah menolong kita? Mereka yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi susah sendiri. Ingat ya, ingat 95% uang dunia sekarang sudah ada di dunia digital.